Salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran yang ke-13. Tidak terasa kita sudah mau tiba di penghujung pelajaran kita di kuartal ini, dengan judul Proses Penghakiman. Tepatnya di hari Minggu 18 Desember, penghakiman terakhir. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kami kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami agar dapat memahaminya dan membawa iman kami untuk lebih setia hanya kepadamu saja. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagi banyak orang ide penghakiman berarti penghukuman. Dan meskipun itu bagian dari sebuah proses, kita tidak boleh lupa bahwa ide penghakiman memiliki sisi positif. Dalam penghakiman juga melibatkan pemulihan bagi orang benar. Sebenarnya kitab Daniel mengacu pada penghakiman akhir zaman demi kepentingan orang-orang kudus dari yang maha tinggi. Daniel 7 ayat yang ke-22. Saudaraku, penghakiman Allah mencakup keduanya, sebuah prinsip yang ditemukan dalam teks Perjanjian Lama yang tertulis dalam kitab Raja-Raja. Demikian firman Tuhan. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menggunakan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Kita boleh baca dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 32. Dalam pelajaran ini kita boleh juga membaca Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Yohanes 5 ayat 21 sampai 29. Bagaimanakah Kristus menunjukkan konsep penghukuman dan pembenaran dalam penghakiman terakhir? Saudaraku, beberapa mengklaim bahwa ungkapan tidak dihakimi Yohanes 3:18 dan tidak akan dihakimi Yohanes 5:24 berarti bahwa mereka yang ada di dalam Kristus tidak dihakimi sama sekali. Tetapi ungkapan-ungkapan ini mengartikan bahwa orang percaya tidak dihukum dalam penghakiman. Oleh karena itu, ayat-ayat ini harus dipahami sebagai dihukum. Yohanes 3 ayat 10 yang terjemahkan dalam New International Version, dan tidak turut dihukum dalam Yohanes 5:24. Singkatnya, takdir kita ditentukan dalam kehidupan kita saat ini. Mereka yang ada di dalam Kristus telah dipastikan pembenarannya pada saat penghakiman, dan mereka yang tidak berada di dalam Kristus tetap berada di bawah penghukuman, menggambarkan penghakiman. Saudara yang diberkati Tuhan, Kristus menyebutkan kehadirannya tidak hanya oleh kambing jahat, tetapi juga para domba yang benar. Dan Rasul Paulus menyatakan secara jelas, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Saat merenungkan penghakiman, kita harus ingat bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita boleh baca Yesaya 55 ayat 1, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Dan kita juga dibenarkan oleh iman, Kejadian 15 ayat 6 dan Roma 5 ayat 1. Yang kedua, dan kita dihakimi berdasarkan perbuatan, Pengkhotbah 12 ayat 14, Matius 25 ayat 31 sampai 46, Wahyu 20 ayat 11. Dasar ini proses penghakiman adalah hukuman moral. Hukum moral Allah sebagaimana diringkas dalam 10 hukum Tuhan, sebagaimana dicatat dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Pekerjaan kita adalah bukti lahiriah dari pengalaman sejati menyelamatkan kita, dan oleh karena itu menjadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selama penghakiman. Ingat, tidak ada ketetapan yang sewenang-wenang dari Tuhan yang hanya memilih
beberapa untuk diselamatkan, tetapi yang lain untuk hilang. Masing-masing cara bertanggung jawab secara moral atas nasibnya sendiri. Jadi pada akhirnya, penghakiman bukanlah saat Tuhan memutuskan untuk menerima atau menolak kita, tetapi saat Tuhan menyelesaikan pilihan kita, apakah kita telah menerimanya atau tidak. Pilihan yang diwujudkan melalui perbuatan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-13, tepatnya hari Minggu, memberikan suatu pemahaman bagi kita. Mungkin saja selama ini kita belum mengetahui bahwa yang dihakimi itu adalah mereka yang tidak hidup menurut firman Tuhan pada masa hidupnya, tetapi mereka yang sudah disebut anak-anak Tuhan, yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, yang sudah menerima Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya, dan yang sudah dibaptis. Merekalah yang dicatat namanya dalam buku kehidupan, dan merekalah yang akan dibenarkan pada saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Jadi mereka tidak lagi mendapatkan penghukuman, tetapi mereka dibenarkan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Minggu. Semoga melalui pelajaran ini semakin mendorong iman kita untuk lebih setia kepada Dia pencipta dan penebus kita. Mari kita akhiri dengan doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah Maha Tinggi. Semoga melalui pelajaran ini menuntun iman kami untuk lebih setia hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.